Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang internalisasi akhlak tasawuf dalam mata pelajaran di sekolah sebagai paradigma baru pendidikan. Kami yang beranggotakan 3 orang yaitu Ayu An-Nurfani dengan NIM 2020-20-2084 dan Firmansyah 2020-20-2096 beserta Indah Siti Nurhaliza dengan NIM 2020-20-2108. Baiklah, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tasawuf dan pengertian hakikat. Pengertian tasawuf adalah salah satu cabang ilmu Islam yang menekankan dimensi spiritual dari Islam. Dalam bukunya, Muhammad Idris Jauhari menjelaskan bahwa tasawuf adalah wasilah, medium, yang ditempuh oleh seorang mukmin melalui proses upaya dalam rangka menghakikatkan syariat lewat thariqah untuk mencapai ma'rifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian hakikat. Obsesi terhadap hakikat ini tercermin dalam penafsiran mereka terhadap formula la ilaha illallah yang mereka artikan tidak ada realitas yang sejati kecuali Allah. Bagi mereka, Tuhanlah satu-satunya yang hakiki dalam arti yang betul-betul ada. Keberadaan yang absolut, sedangkan yang lain keberadaannya tidaklah hakiki atau nisbi, dalam arti tergantung pada kemurahan Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, penyebab dari segala yang ada dan tujuan akhir tempat mereka kembali. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian ma'rifat, pengertian tarekat, dan alasan melakukan tasawuf. Pengertian ma'rifat adalah sejenis pengetahuan dengan mana para sufi menangkap hakikat atau realitas yang menjadi obsesi mereka. Ma'rifat berbeda dengan jenis pengetahuan yang lain karena ia menangkap objeknya secara langsung, tidak melalui representasi, image, atau simbol dari objek-objek penelitian itu. Ma'rifat dapat dibedakan dari ilmu-ilmu rasional di mana pemilihan antara subjek dan objek begitu dominan. Pengertian tarekat. Seperti syariat, tarekat berarti jalan hanya saja. Kalau yang pertama jalan raya, maka yang terakhir adalah jalan kecil. Tarekat kemudian dipahami sebagai jalan spiritual yang ditempuh oleh seorang sufi. Selain tarekat, sering juga digunakan kata suluk, yang artinya juga perjalanan spiritual, yang biasanya didirikan oleh seorang sufi besar seperti Imam Sadzili dan Jalal al-Din Rumi. Selain pengalaman spiritual yang berbeda-beda dari seorang sufi dalam tarekatnya, intensitas dan kecepatan perjalanannya pun bisa berbeda-beda. Alasan melakukan tasawuf. Dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Kontemporer, Mo Idris Jauhari menjelaskan beberapa alasan mengapa melakukan tasawuf, yaitu yang pertama, karena tasawuf bisa mempercepat jalinan yang mesra dengan Tuhan secara non-rasional atau spiritual. Yang kedua, karena cepat atau lambat, kita pasti berjumpa dengannya. Setiap kita tentu ingin agar perjumpaan yang berlangsung secara mesra. Melalui tasawuf, kita berupaya agar bisa menjadi kekasihnya. Para kekasih dan wali Allah akan kembali menghadap dan bertemu dengannya dalam keadaan tenang dan damai karena dipenuhi ridhonya. Yang ketiga, karena tasawuf selain dapat memantapkan rasa tauhid dan memperluas akhlak, juga bisa memurnikan ibadah dan amalan sholih. Jadi melalui tasawuf, kita tidak hanya akan melihat Tuhan dengan mata kepala di akhirat nanti, tetapi bisa melihatnya dengan mata hati di dunia ini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai internalisasi akhlak tasawuf dan dunia pendidikan. Sebelum saya menjelaskan mengenai internalisasi akhlak tasawuf dalam dunia pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu internalisasi. Internalisasi merupakan proses yang dikerjakan seseorang dalam menerima sosialisasi. Internalisasi dilakukan melalui pemahaman dan interpretasi lebih lanjut dalam melakukan suatu tindakan. Kemampuan internalisasi
naturalisasi sesungguhnya sudah ada atau sudah dimiliki oleh seseorang ketika seorang itu dilahirkan. Hal ini terlihat ketika kita mengajak seorang bayi berbicara dan bayi tersebut merespon dengan senyuman. Baiklah, internalisasi akhlak tasawuf dalam pembelajaran sangatlah penting dilakukan karena sebagai bekal awal dalam membentuk akhlak dan kepribadian para generasi penerus bangsa di lingkungan pendidikan. Akhlak tasawuf merupakan akhlak yang mementingkan amal soleh sebagai bagian dari akhlak sosial dan bukan hanya akhlak individual. Ini berbeda pendapat dengan tasawuf selama ini yang kadang-kadang orang menganggap sebagai antisosial karena mengajarkan tentang uzlah, yaitu pengasingan diri dari pergaulan masyarakat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tasawuf juga melakukan pendekatan kepada Allah, tetapi tidak menjauhkan kepentingan dunia. Secara tidak langsung, akhlak tasawuf itu mengajarkan tentang akhlak soleh di mana berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Dan dapat disimpulkan bahwa akhlak tasawuf sangatlah penting dalam pembelajaran dan di dunia pendidikan. Pengajaran pendidikan akhlak tasawuf sejak ini penting dilakukan, misalnya menanamkan sejak dini rasa keikhlasan dan penghayatan secara mendalam dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Dengan demikian, akhlak tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan tinggi Islam, tidak saja untuk mengembangkan kehidupan beragama, tetapi juga untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju, yang berlandaskan Al-Quran dan